Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? 400. Kenapa? Sakit. Sakit. Lalu? Kenapa? Keluar kota. Oke. Terus? Fida sama Iqbal kenapa? Banjir. Oh, banyak juga ya yang tidak masuk. Semoga yang tidak masuk, yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Mbak, minta tolong dibagikan. Satu dua lembar, Mbak. Kurang berapa? Baik, sudah. Ibu ingin bertanya di sini, siapa yang pernah membeli cemilan atau apapun itu hanya dilihat dari bungkusnya saja, padahal belum tahu isinya apa? Saya. Kenapa bisa begitu? Menarik. Betul, menarik. Terus lucu. Terus siapa yang angkat tangan barusan? Bagus, Bu. Ya bagus, benar. Kalian pernah kepikiran nggak sih? Kok bisa? Padahal kan kalian belum tahu isinya apa sih? Ya. Nah, itulah pentingnya kemasan yang menarik. Untuk pentingnya kemasan. Itu termasuk peran besar dalam menarik perhatian konsumen dan juga agar produk terlihat lebih menarik. Sampai sini paham? Ya, paham. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kemasan yang bukan hanya sekedar bungkus, tetapi juga bisa menjadi strategi pemasaran yang cerdas. Siap belajar bersama? Siap. Bagus. Terima kasih atas antusias anak-anak semua. Dan yang menariknya lagi, kita tidak akan belajar tentang materi. Kita juga akan langsung praktik membuat rancangan produk, membuat rancangan kemasan. Jadi, pastikan kalian aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Nah, topik kita hari ini adalah strategi kreatif dalam melindungi dan menjual produk. Mungkin kedengarannya serius, tapi jangan khawatir. Kita akan bahas ini dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Terutama lewat contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kalian. Kita akan lihat bagaimana kemasan bisa jadi senjata utama dalam dunia bisnis. Jadi mari kita mulai mengenal dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pengemasan? Ada yang bisa bantu jawab?
Pengemasan. Pengemasan adalah ya, Mbak Fatim? Wadah dari produk. Iya, betul. Yang lain bisa bantu jawab? Sudah, hanya Mbak Fatim saja. Jadi, pengemasan adalah proses memberikan wadah atau bungkus pada suatu produk untuk tujuan perlindungan dan pemasaran. Pengemasan bukan hanya wadah, tetapi punya tujuan penting di dalamnya, yaitu perlindungan dan pemasaran. Sekarang kita bahas fungsi kemasan. Ibu akan memberikan contoh biar gampang. Siapa yang punya air mineral di sini? Saya. Ini Bu. Nah, boleh pinjam, Mbak? Nah, fungsi pengemasan yang pertama adalah melindungi produk. Jika air mineral ini tidak ada bungkusnya, tidak ada botol, itu bagaimana air mineral itu bisa diminum kan? Ya kan? Nah, air mineral ini pasti nanti akan terkontaminasi gitu kan, akan kotor. Nah, itu pentingnya. Fungsi pengemasan melindungi produk. Yang kedua, mempermudah distribusi. Botol kemasan ini, botol air mineral ini, jika tidak ada botol, bagaimana cara mendistribusikannya kan? Nah. Lalu yang menarik, fungsi yang ketiga adalah menarik konsumen. Jika kalian tahu merek air mineral Aquel enggak? Ya, sing mahal itu loh. Nah, ya. Itu kan apa desainnya menarik gitu kan, elegan gitu kan. Pasti kalian pengen membelinya kan. Nah, kalau kalian disandingkan dengan merek ini, mana yang kalian beli? Kenapa? Ya benar juga, tidak ada yang salah, benar. Nah gitu. Kenapa bisa Aqua? Murah kan? Murah. Terus yang ketiga, membentuk identitas merek. Apa? Kenapa? Iya, yang keempat. Yang keempat, membentuk identitas merek. Jika kalian terburu-buru, misalnya akan terburu-buru pergi ke suatu tempat, lalu kalian kehausan, pergi ke suatu Indomaret. Nah, lalu ada banyak merek Aqua kan, merek air mineral, air mineral. Nah, yang paling kalian cepat-cepat ambil itu kalau yang paling murah, Mbak. Kalau yang paling murah kan pastinya itu bukan sesuatu yang kamu kan terdesak, Mbak. Terdesak. Masa kamu lihat harganya? Nah, sing sering kalian beli kan ya? Ya, sing sering kalian beli. Nah, itulah fungsi pengemasan membentuk identitas merek. Nah, begitu. Kan saya konteksnya yang terdesak, Mbak. Nah, betul sekali. Terima kasih. Lalu, Ibu ada contoh kemasan inovatif. Contoh yang pertama adalah, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Nah, iya kemasan popcorn kan? Nah, pernah ke bioskop beli popcorn? Pernah. Atau nggak pernah beli tapi lihat kemasannya kan? Nah, pakai tutup apa enggak? Tidak. Nah, ini kenapa enggak pakai tutup? Nah, betul sekali. Oh ya, namanya adalah paper cup box tanpa tutup. Kemasan terbuka untuk makanan ringan yang dikonsumsi langsung, sering digunakan di tempat hiburan. Untuk kelebihan dari kemasan ini ada yang tahu? Lucu. Lalu? Ya, terus yang lain? Praktis kan. Mari kita lihat. Kelebihannya, desain menarik dan mencolok.
mencok. Menarik perhatian kan dari jauh kan kalau orang beli pasti kita kan kayak ikut, ya betul banget kan. Karena baunya sih Bu, bukan kepala. Nah kan itu juga gara-gara nggak ada tutup Mbak. Coba kalau pakai tutup pasti kan baunya nggak kecium gitu kan. Terus ringan dan hemat bahan, biaya produksi rendah. Ini ringan beratnya itu gara-gara produknya itu gitu. Lalu hemat bahan. Kalau kamu punya produksi ini, pasti kan kamu kan kayak nggak mau kebanyakan biaya untuk biaya produksi kan. Nah, pakai ini aja. Lalu contoh yang kedua adalah ada yang tahu ini apa? Es krim. Ya, lalu es krim. Terus apa? Ah, benar sekali. Kalian tahu nama kemasan ini apa? Toples. Apa ya, Mbak? Iya. Ya. Namanya adalah cup plastik atau paperboard. Kalian tahu kemasan ini kegunaannya untuk apa? Es krim. Terus? Ya, terus? Oh, benar. Bermanfaat sekali ya. Yaitu untuk melindungi produk beku dari suhu luar dan menjaga rasa tetap optimal. Kan kalau nggak pakai tutup kayak tadi sing apa popcorn gitu, kan nanti kan kalau di suhu ruang kan cepet leleh gitu. Kalau pakai ini kan leleh sih, tapi kan lama gitu loh lelehnya. Nah, rasanya tetap optimal. Kalau nggak pakai tutup nanti kan terkontaminasi, iya benar. Lalu untuk kelebihannya dari produk ini adalah kedap udara agar tidak terkontaminasi, agar tidak cepat basi. Desain menarik dan informatif, menampilkan rasa dengan visual jelas, informatif. Pastinya kan kalau kemasan itu ada informasi, ingredients. Terus tutup praktis, dapat dibuka tutup kembali. Coba itu tutupnya dibuka pakai tang, pasti kan kesulitan toh. Nah, lalu contoh yang ketiga adalah ada yang tahu ini apa? Tisu. Tempat burger kan? Burger. Ada yang lain? Tidak. Namanya apa? Nama kemasan ini apa? Box. Lalu apa yang lain? Paper box. Lalu yang lain? Styrofoam. Oke. Saya terima. Namanya adalah paper box. Kecepatan. Fungsinya untuk membungkus makanan siap saji seperti burger agar tetap menjaga bentuk dan kehangatan. Ada yang tahu kelebihan dari paper box ini? Tahan panas. Lalu praktis. Lalu yang lain? Mudah didapat. Oke. Oke. Biar tidak gepeng kan ya, Mbak ya? Nah, iya. Praktis dan cepat dilipat, ideal untuk fast food, ringan dan sekali pakai untuk take away, branding kuat, desain berulang memperkuat identitas visual. Nah, itu seperti yang fungsi kemasan tadi yang membentuk identitas merek. Nah, itu contohnya. Nah, di sini Ibu ada contoh 3 contoh ini. Kalian yang belakang kelihatan? Nih, begini. Nah, jika kalian disuruh memilih kemasan, kalian disuruh memilih kemasan mana yang akan kalian pilih? Ini. Ada yang lain? Ini. Yang ini? Oke, enggak apa-apa.
Ibu terima. Alasan yang memilih ini kenapa? Aman. Lalu? Pasaran. Oke. Yang ini. Tapi kan ini enggak ada kemasannya, Mbak. Kan saya tanya kemasan, Mbak. Ayo. Yang lain, yang lain. Yang lain? Enggak ada. Kalau yang ini? Lucu. Oke. Sama tidak terkontaminasi barangnya kan ada plastiknya. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Coba kita kembali ke fungsi kemasan yang tadi ya. Yang pertama adalah melindungi produk. Ini melindungi produk tidak? Nah, kalau ini? Iya. Iya apa tidak? Kenapa bisa tidak? Alasan iyanya kenapa, Mbak? Kalau tidaknya? Oke. Lalu fungsi pengemasan yang kedua adalah membantu distribusi. Kalau ini kan gampang gitu ya untuk disusunnya. Ini agak ribet sih. Ini agak ribet untuk disusun. Nanti takutnya pecah gitu di perjalanan. Fungsi yang ketiga adalah desain menarik. Iya, desain menarik. Menarik perhatian konsumen. Nah, ya benar ya. Ya. Kalian tertarik dengan ini, kemasan ini? Tidak. Siapa yang tidak tertarik? Kamu, kenapa tidak tertarik? Yang mana yang menurutmu menarik? Oh, nggak ada. Lalu fungsi pengemasan yang keempat adalah membentuk identitas merek. Nah, di sini kan ada mereknya ya, Mbak ya. Jadi kan gampang diingat gitu. Nah, lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu faktor inovasi kemasan. Yang pertama, bahan. Apakah ramah lingkungan? Bahan ini apakah ramah lingkungan? Iya, dibanding dengan bahan-bahan plastik ini kan ya. Lalu yang kedua, bentuk. Apakah nyaman digunakan? Nyaman kan digunakan untuk produknya di dalam? Itu. Lalu yang ketiga, warna. Warna ini cocok untuk target pasar. Lalu yang keempat, target pasar. Nomor 3 dan nomor 4 ini saling berkaitan. Yang pertama, target pasar terlebih dahulu. Siapa sih target pasarnya? Dilihat dulu konsumennya. Kalau konsumennya pemuda-pemudi, biasanya kan suka warna yang kalem, soft gitu kan ya. Nah, kalau target pasarnya anak-anak, warnanya yang mencolok gitu. Lalu keberlanjutan. Apakah bisa didaur ulang? Kemasan ini bisa didaur ulang tidak? Bisa. Oke, kalian sudah menerima kertas LKPD? Sekarang mulai bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke. Monggo dikerjakan. Saya lagi tulis. Loh, Mbak, sudah dapat? Sudah. Oke. Ini anu ya, Mas. Yang iya, contoh di depan.
Ada pulpen? Ada. Mas, kenapa nggak mengerjakan? Ini contoh yang di depan itu ya, kelihatan tidak? Kalau tidak kelihatan bisa maju ya. Ini contoh yang di depan ya, Mbak ya. Iya, untuk sketsanya di belakang ya. Nama produk. Iya. Paper box. Ini botol siapa? Terima kasih ya, Mbak. Kan tergantung bahan. Nah, seperti contoh yang tadi, yang kemasan es krim. Nah, itu melalui kemasan. Ingredients atau rasa. Gak apa-apa, terserah, sekreatif mungkin ya, anak-anak.
Sudah, Mbak? Sudah. Belum. 2 menit lagi ya. Sudah. Di belakang. Ya, kenapa? Iya. Ayo. Iya, loh ini nah. Jangan lupa ya. Yang C. Bagus. Apa ini, Nak? Donat. Oh, donat. Ini donat, Bu. Ibu. Sudah. Oke. Ada yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Monggo, bisa maju. Anak Ulan. Oh, nggih pun. My love? Sejreng wis, sejreng. Oke, bisa maju. Mulai ini wes yang B. Desain kemasanmu. Nama produknya saya itu donat. Terus warnanya nanti itu boxnya warna pink. Terus bahan kemasannya itu dari kertas. Bentuk kemasannya itu kayak paper box kayak gitu. Terus target konsumen seluruh kalangan. Kalau seluruh kalangan kan warna pink ya. Itu pinknya pink ngejreng apa pink kalem? Oh, pink soft. Terus mengapa kamu memilih desain tersebut? Karena menurut saya nanti desainnya itu akan menarik, dan juga mengapa saya memilih paperboard karena itu mudah didapat dan juga praktis. Terus kegunaan utama dari kemasan ini yaitu ramah lingkungan. Jika produk ini benar-benar dijual, apa yang ingin kalian sampaikan melalui kemasan? Nanti pikiran saya itu kan paperboard. Nanti saya desain warna pink, ya enggak pink sama apa gitu ya, nanti gradasinya, terus ada kata-katanya. Setiap hari itu berbeda. Oh, oke. Coba lihat. Bisa tunjukkan gambarnya? Kayak gini gambarnya. Ini donat.
Ada kata-katanya. Warna sama apa? Contoh kata-kata, Mbak. Kata-kata hari ini. Manjada wajada. Ya. Kata-kata motivasi. Boleh. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak. Enggak bisa. Sekian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh, Mbak Wulan? Oh, anak. Nama produk saya itu Deus Pride. Apa itu? Yang bukan langganan, nggak usah. Warna dominannya itu pink soft blue. Terus sama. Loh, kamu yang nyontoh, saya udah ada kemasannya loh. Beda kan target pasarnya, Mbak? Terus bahan kemasannya itu botol spray, Bu. Terus bentuk kemasannya ya botol. Target konsumennya remaja sampai dewasa. Cewek, cowok? Untuk sekarang varian aromanya itu cewek, Bu. Yang cowok belum ada. Oke. Terus mengapa kamu memilih desain tersebut? Desain botol tubuh ya karena praktis. Terus apa keunggulan utama dari kemasan ini bisa didaur ulang. Jika produk ini benar-benar dijual, apa yang ingin kamu sampaikan melalui kemasan? Komposisi dan manfaat, Bu. Untuk gambarnya. Wah, menarik sekali. Bisa dijelaskan? Kalau ini kan botol spray, Bu. Bisa disemprot teman-teman ya. Terus ini ada matanya tuh. Ini mata semprotannya. Oh iya. Kira itu lah. Oh, kamu pernah beli itu? Iya. Wih, murah ya. Di sini ada pelanggan tetapnya, Bu. Siapa? Rizky Sylvia sama Vida loh, kamu itu. Oh iya, belum dapat voucher. Terus ini desain saya, Bu. Anak-anak ini nama display, terus ini gambar. Kan soalnya varian aromanya itu masih jasmine, jadi ya gambar bunga. Terus ini ada nomor saya sama isi saya di sini nanti di warna pink. Terus di belakangnya itu kan nutup ini di botol di belakang itu ada manfaat sama ada quotesnya juga, terus ada komposisinya. Untuk quotesnya itu sayangi hidung temanmu dengan membeli Deus Spray. Informatif sekali ya, Nak. Iya. Oke, terima kasih. Yang terakhir, oke, silahkan maju, Anak Silvi. Langsung B, langsung yang B. Ya, nih, ini. Nah, halo teman-teman, jadi nama produk saya itu dengarkan Cece ya. Ini mau menjelaskan produknya Cece. Nama produk saya itu Cirambai Karai. Jadi saya itu udah jual ya guys, Cirambai, cuma belum bukaan. Cuma udah jual. Cuma belum akhir-akhir ini tuh nggak jualan gitu. Kenapa begitu? Banyak tugas. Oh, alah. Terus habis Nggak ada karyawan? enggak ada Oh, saya sendiri. oh, hebat sekali. Terus habis itu warna dominan di produk saya, di kemasan produk saya itu warna merah karena Cirambai kan pedas ya. Arti karai sendiri itu pedas dari bahasa Jepang. Terus habis itu bentuk kemasannya itu paper bowl, kalau tahu yang biasanya di wadahnya. Oh, kayak mangkok coklat gitu. Iya. Bol. Iya, respon. Iya. Namanya paper bowl karena dipakai buat respon jadi namanya respon. Oke. Terus habis itu bentuk kemasannya lingkaran, ada tutupnya. Mana gambarnya? Oh, sabar. Sebentar. Terus habis itu target konsumen saya itu untuk remaja dan dewasa. Kalau anak kecil kan nggak mungkin ya pedes ya. Nah, saya memilih desain ini karena mudah dibuat. Terus keunggulan utamanya itu tahan panas dan mudah didistribusikan gitu kan.
sini pesan yang saya sampaikan ke produk saya ini, kalau sudah makan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini contoh punya saya. Ini tuh ceritanya cirambainya. Cirambai kan bentuk mie ya. Nah, ini terus yang merah-merah kecil ini kelihatan. Iya, kelihatan Bu, kelihatan. Itu chili flakes-nya kan pedes. Terus habis itu ini nanti stiker itunya Cirambai Karai, terus warna merah, dan ini paper box-nya. Terima kasih. Saya belum selesai, Mbak. Saya ingin tanya, kenapa kamu dipanggil Cece? Ada yang bisa bantu jawab? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Dia Oh, kamu orang Cina ya? enggak. Iya, Mbak. Cina berlaku sini loh. Oke. Terima kasih semuanya. Sepertinya sudah cukup. Sepertinya waktu Ibu akan berakhir. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Monggo. Kalau mau buat kemasan itu harus menarik. Yang lain? Ya. Selain buat kemasan harus menarik, tapi juga harus melihat untuk produknya itu aman apa tidak, kan cuma kalau menarik saja tapi tidak aman dari produknya. Baik, anak-anak, Ibu akan simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita sudah belajar bahwa kemasan itu bukan hanya soal bungkus. Kemasan punya banyak fungsi penting. Selain melindungi produk supaya bersih dan terhindar dari hal-hal yang kotor, kemasan juga bisa bikin orang tertarik membeli, memudahkan pengiriman, bahkan menunjukkan ciri khas dari suatu merek. Kita juga lihat tadi bahwa warna, bentuk, dan bahan kemasan harus disesuaikan dengan siapa yang akan membeli produknya. Dan yang keren, kalian juga belajar bahwa kemasan itu bisa dibuat lebih ramah lingkungan. Jadi, kalau suatu saat kalian punya usaha sendiri, ingat ya, kemasan bisa jadi salah satu kunci sukses dalam berwirausaha. Dengan semangat dan kreativitas kalian untuk tugas rumah, kalian bisa menyempurnakan desainnya, atau kalau bisa buat kemasan nyata dari bahan bekas. Mungkin ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.